Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Tutor. Di kesempatan kali ini Bang Tutor akan membahas kembali ya tentang P-Network. Ini lama ya saya tidak membahas tentang P-Network ini. Kayaknya memang apa ya, nggak semangat gitu untuk membahasnya. Dan di sini saya pada malam ini ya bisa dikatakan terpaksa ya buat konten ini ya, karena memang dari awal saya sudah tekankan P-Network itu merupakan token yang berjalan di menggunakan blockchain ini ya, Stellar. Jadi P-Network ini masih belum punya jaringan sendiri, dan yang lagi heboh sekarang ini katanya besok akan ada pembukaan GCP atau Open Mainnet Global pada tanggal 22 November 2025. Kira-kira benar gak ya? Nah, kita coba bahas ya. Karena kalau saya lihat dari beberapa postingan ataupun komentar dari beberapa orang ya, yang nggak banyak sih, jadi mungkin ya hanya yang ikut-ikut aja yang mungkin kalau agak banyak ya, ini akan menembus angka GCP 315.000 sekian ya dolar per koin. Dan itu kalau menurut saya itu tidak mungkin. Kenapa? Dalam satu hari bisa menembus angka itu sangat hebat. Bitcoin aja sekarang anjlok, apalagi P-Network ya yang supply-nya bejibun ya. Bitcoin aja yang supply-nya cuma 21 juta itu sudah anjlok dari harga 2M kemarin ya, sekarang 1,3 kayaknya. Terus ini mau naik dari harga 0,2 ya kayaknya, coba kita cek di market. Nah ini ya harganya 0,2331, sekarang langsung naik 314.000 dolar. Nggak mungkin lah yang namanya kripto ya, ini tetap acuannya kepada para investor ya. Jadi semakin banyak investor yang beli, maka harganya akan semakin naik, dan itu pun tidak bisa kontan dari 0, sekian ke ratusan ribu. Ini satu hari, dalam satu hari, sekarang tanggal 21 ya, satu hari aja bisa balik ke harga awal di angka 3 dolar, itu sudah luar biasa. Jadi kalau berharap langsung 300.000 ya janganlah, karena memang benar ya di Facebook apa itu banyak yang komentar terlalu banyak drama dan perkibulan di dunia P-Network ini, karena memang kalau saya lihat tuh banyak mantan-mantan MLM ya, atau juga ada kayaknya semacam pemain Ponzi gitu, seperti apa ya kemarin itu yang banyak makan korban juga, sistem piramid ya. Jadi ada yang diminta ya, pokoknya pencairan melalui ini nanti dapat ini ya apa, harus bayar dulu 300.000, 500.000. Nah itu sudah untung di awal lah. Tapi di sini sebenarnya kalau kita mau mencairkan langsung bisa cair di menggunakan Bitget ataupun OKX ya, atau exchange lain yang mensupport atau yang sudah listing ya di exchange tersebut. Karena ada yang belum listing kayak di Binance itu masih belum, dan itu tidak perlu bayar, yang nanti paling bayar buat fee aja tuh ya, tapi harganya ya ikut pasar ini. Terus ada yang berstatement, Bang, fee yang di bursa itu fee palsu. Mana ada fee palsu, jaringannya sama jaringan P-Network ya. Kalau memang ada yang jaringan BNB, ETH itu yang palsu tuh. Jadi Bang Tutor kasih tahu ya, jadi jangan gampang percaya dengan orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk meraup keuntungan ya. Dan
di sini ya entahlah, kalau memang punya ekosistem sendiri nanti ya mungkin buat sendiri ya, hanya orang-orang itu yang berani dengan harga GCV itu. Tetap kalau saya pastikan GCV itu tidak akan ada, butuh bertahun-tahun untuk menjangkau harga itu. Kalau dari harga sekarang ya butuh bertahun-tahun, kecuali pas listing kemarin harganya sudah ratusan dolar, ya mungkin lah ada kemungkinan ya bisa ya mungkin setara lah mungkin sama BNB ataupun dengan ETH. Tapi kalau listingnya aja kemarin tuh cuma 2 dolar, karena supply-nya memang banyak ya sulit lah itu kalau pendapat saya. Jadi mungkin teman-teman di sini punya pendapat lain tentang P-Network ini ya, monggo silakan, tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya permasalahan, silakan. Tapi ya saya kasihan juga kalau melihat orang-orang harus bayar, dan kebetulan orang-orang yang direkrut itu memang orang-orang yang, mohon maaf ya, itu awam tentang kripto. Jadi hanya tahu nanti ikut ini bisa dijual harganya ratusan ribu dolar, bahkan kalau dirupiahkan itu sampai 5M per koin. Nah, itu di sana ya kita juga repot ya. Jadi teman-teman yang sudah paham tentang kripto menerangkan ke orang-orang seperti itu, malah kita disalahkan. Jadinya ya saya ketawa aja. Barusan juga saya lihat di grup-grup ya tentang ini GCV ini, mereka benci GCV tapi mereka berharap harga P-Network terbang tinggi sampai 314. Kita bukan benci ya, kita bukan benci, kita kasihan dengan orang-orang yang sudah terdoktrin seperti itu. Silakan kalian mau ya sama sih. Kalau misalnya harganya P-Network ini nanti bisa 314.159 ini, wah bersyukur banget ya. Tapi ya nggak mungkin lah, mustahil. Ini banyak sekali yang sampai ada lagi P-Card, terus apa lagi ya, bank global ya katanya. Doktrin GCV justru menghambat perkembangan koin P-Network memiliki komunitas yang besar mencapai puluhan juta. Iya memang betul ya, betul. P-Network ini komunitasnya besar, cuma karena doktrinan seperti itu akhirnya ya begitulah. Nah ini bahkan ada salah satu yang posting peta roadmap ya, atau peta jalan dari tim GCV. Ini yang tahu, yang paham tentang kripto pasti ketawa lihat ini. Peta jalan menuju tercapainya GCV 314159, fase konsolidasi sekarang ya 2025, mainnet terbuka penuh KYC, migrasi dompet bursa kripto. Terus apa ini, memperdakan pasti harga masih jauh dari GCV ideal. Ya iyalah bang ya, developer itu juga mikir mau naruh harga waktu baru listing dengan harga yang tinggi ya, takutnya nggak laku. Ini sama dengan kita membuat produk ya, kalau produknya sekelas dengan makanan-makanan ringan ya nggak berani lah kita ngasih patokan harga tinggi di awal, apalagi masih promo ya. Terus fase penguatan ekosistem, peningkatan drastis jumlah merchant dan aplikasi asas tukar utama. Beri adopsi dalam kontrak kerja, panduan rating sistem akro. Wah, GCV mulai diadopsi dalam apa ini ya, kok tulisannya gini, perangkat dan permintaan proyek-proyek ekonomi berbasis P. Ini aja tulisannya nggak jelas ini. Ini yang buat ini siapa ya, dari core team sendiri nggak ada seperti ini. Ini penulisan tata bahasanya juga nggak jelas ini. Banyak yang salah dalam penulisannya.
Masa iya kita percaya dengan seperti ini? Nah, ini nggak jelas kan, banyak ini yang salah. Ini panduan rating. Nah, apa ini harusnya kan panduan ya. Komunitas fase matang GCP tercapai 2007-2008. Komunitas global di GCP apa ini enggak. Ya, ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang dibuat sendiri ya, ini diviralkan, akhirnya orang-orang yang belum paham betul tentang kripto ini termakan ya, termakan. Padahal dari ini aja sudah gak jelas ya, pembuatnya ini siapa, yang ngarang ini siapa, malah percaya aja. Kalau menurut saya intinya Pi itu kita dapatkan gratis ya, mau dibanderol harga berapapun silahkan. Saya kasihan sampai yang kemarin itu buka apa ya, warung-warung kan banyak pembayaran melalui tukar Pi. Wah, harga sembako hanya dibayar 0,0000 sekian, rugilah, rugi karena ya harga Pi terus merosot seperti itu. Dan tadi ada yang tanya juga, Bang, kira-kira sebelum tanggal 23 harga Pi bisa bertahan 4.000 enggak? Kayaknya masih bisa 50-50 ya Bang ya, antara bisa antara tidak, bisa aja nanti turun ya. Kalau turun ya mungkin, kalau dia dari marketnya grafik di sini ini kayaknya kalaupun naik ini sedikit Bang, kalaupun turun ya nggak banyak juga, ini paling ya ini ya turunnya hampir sama dengan ini. Jadi ini sedikit edukasi ya buat teman-teman yang sudah mining Pi, mending ikut arus saja, jangan melawan arus. Kalaupun apa ya, kita berharap ya silakan, boleh kita berharap harganya tinggi. Kalau saya sendiri malah berharap ini jutaan dolar ya, tapi yang mana mungkin gitu ya. Ibaratnya ya itu tadi, kita punya produk, baru buat produk ini modalnya cuma 500 rupiah misalnya ya, plus kemasan, terus mau dijual sampai jutaan ya nggak mungkin lah Bang. Paling banter itu dijual 2000 Bang. Tuh ya, kita ambil secara logika aja. Dan kemarin tuh ada juga apa ya, satu kelompok gitu yang katanya cair hari raya ini, hanya sudah 1 tahun nggak cair ya, nanti tanggal sekian cair, nggak cair. Sekarang katanya tanggal ini, besok ini tanggal 22 mau cair. Kita lihat aja nanti, nggak akan cair, saya yakin ya. Yang katanya mau apa, mau mencairkan 10 juta ya, 10 juta apa 1 juta per member. Nah, saya yakin nggak akan besok, kita lihat aja. Gak mungkin lah, uang dari mana? Pi-nya aja di bursa harganya masih 4.000-an dong. Nah kalau kayak gini nih scammer nih, ini pasti sudah scammer. Jadi di sini saya tidak muluk-muluk juga, saya juga berharap harga Pi ini masih bisa naik ya, minimal ya baliklah ke 3 dolar. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Jadi nggak perlu harus apa ya, berharap berlebihan sampai katanya besok bisa GCP. Enggak lah, dari awal saya buat konten dari 2019 ya, sejak awal ada Pi. Oh yang tetap itu karena kena hajipta kemarin yang pertama kan saya hapus. Tinggal yang 2021 saya buat konten, ada di channel ini, silahkan cari konten terlama. Saya bahas tentang Pi Network. Saya itu penambang dari awal Pi Network ya, 2019. Cuma ada 2 akun saya, akun yang pertama itu yang hilang. Jadi 2021 awal, 2020 akhir saya mulai lagi. Jadi saya ikuti perkembangan Pi Network ini dari awal. Dan akun saya masih akun awal loh. Oke, mungkin itu ya yang sekedar
edukasi buat teman-teman biar tidak banyak korban berikutnya, karena ini saya lihat ini masih banyak yang mau daftar katanya ke apa ya, kelompok-kelompok yang mengambil, kalau menurut saya sih mengambil keuntungan dari awamnya member-member atau pioner. Kebanyakan pioner itu masih awam tentang kripto. Ini kalau saya lihat sistemnya disamakan dengan VTube kemarin. Kripto itu tidak seperti itu, kripto tidak seperti VTube ya, karena memang Pi ini kripto. Kalau ada yang bilang Pi mata uang global, ya iyalah bang, Pi mau dijual dimanapun bisa, namanya kripto ya, dijual manapun bisa. Tapi kalau pas dikatakan mata uang asli, enggak lah, bukan. Pi itu aset tetap ya, Pi itu aset cryptocurrency. Nah ini ada Bang Pi, ini semua hanya buatan orang-orang yang berharap Pi bisa GCV. Dari core team sendiri sejauh ini sampai titik ini, sampai sekarang saat ini tidak ada pernyataan resmi tentang GCV ya. Dan dari awal sampai sekarang Nicholas itu tidak pernah membahas tentang GCV. Masa iya sih kita yang dikasih gratisan malah menentang, terus apa maksa-maksa harganya harus segitu? Ya nggak mungkin lah, mereka itu punya perhitungan bang. Jadi ya mudah-mudahan drama dari Pi Network ini segera berakhir. Saya kasihan juga itu. Jadi saya sudah sering memberikan edukasi secara ketikan komentar ya, cuma orang-orang yang awam tetap menentang. Ya udah, kita lihat aja. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan silakan yang suka silakan ditonton, yang tidak suka skip aja. Kalau masih tetap ngotot GCV silakan, tapi yang saya pastikan besok tidak akan terjadi apa-apa. Besok tanggal 22 sampai 23 tidak akan ada GCV, tidak akan ada pembayaran dari kelompok-kelompok itu ya, yang mengatasnamakan apa namanya, pencairan, tidak akan ada. Dan saya pastikan ya tidak akan ada. Oke, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.